Bismillah, Alhamdulillah, wala halla wala quwata illa billah. Sahabat MRA TV yang dimuliakan Allah, hari ini saya bersama dengan koordinator Rumah Gemilang Indonesia, Bapak Rifat Soki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat, sempat terus terang sakit-sakit sedikit lah selama seminggu. Oh, luar biasa. Ujian Pak. Seminggu ya. Saya bahkan sampai 1 bulan kemarin diserang batuk juga. Kabar keluarga, istri dan anak seperti apa Pak? Alhamdulillah keluarga sehat semua, istri juga sehat. Kemudian anak juga menuju 6 bulan sekarang. Lagi tengkurap-tengkurapnya. Lagi tengkurup-tengkurupnya, lagi sedang lucu-lucunya ya Pak. Pak, bisa memperkenalkan diri sebelum kita berbincang lebih jauh masalah Rumah Gemilang Indonesia, bisa diperkenalkan Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MRA TV, saya Rifat Syauki. Saya salah satu dari staf LAS Al-Azhar, Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar, yang bertugas di Rumah Gemilang Indonesia, Kampus Sentra Primer, yang insya Allah saya sudah menginjak 2 tahun di sini Ustaz, sebagai koordinator Kampus Sentra Primer untuk program Rumah Gemilang Indonesia. Masya Allah. Baik, sahabat MRA TV. Pak, kita mulai masuk ke pembicaraan kita Pak. Pak, visi dan misi daripada Rumah Gemilang Indonesia itu seperti apa sih Pak? Baik, untuk Rumah Gemilang sendiri, Rumah Gemilang Indonesia ini merupakan salah satu program pengentasan pengangguran usia produktif. Nah, seperti yang kita ketahui, pengangguran di Indonesia ini sudah banyak sekali, dan salah satu misi RGI ini adalah mengurangi angka pengangguran ini melalui program pengentasan pemuda usia produktif, namanya Rumah Gemilang Indonesia. Seperti itu, dan usianya relatif dari 17 sampai 30 tahun. Nah, itu salah satu misi besar kita untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia tentunya. Oh, Masya Allah. Pak, berbicara Rumah Gemilang Indonesia, mungkin sahabat MRA TV belum tahu ya, belum familiar tentang Rumah Gemilang Indonesia itu. Rumah Gemilang Indonesia itu apa sih Pak? Baik, Rumah Gemilang Indonesia, sahabat MRA TV, merupakan salah satu program dari Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar, dan ini juga merupakan salah satu dari anak-anaknya YPI Al-Azhar, bisa dibilang ya. Iya. Salah satu kegiatan dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Nah, kemudian RGI ini salah satu program untuk pengentasan pengangguran usia produktif dari usia 17 sampai 30 tahun. Nah, kita kantor pusatnya ada di Depok. Nah, yang di Sentra Primer ini kampus cabang yang ketiga kebetulan, seperti itu. Memang ada berapa Pak? Kok sampai dikatakan ada 1, 2, 3 itu ada berapa sebenarnya kayak gitu? Untuk Rumah Gemilang kampusnya ada 5 Ustaz. Oh, Masya Allah. Ada 5. Yang pertama kita pusatnya ada di Depok, di Sawangan, di Pengasinan. Kemudian yang kedua ada di kampus Magelang. Kemudian yang ketiga ada di Sentra Primer ini. Kemudian yang keempat ada di Jogja, yang kelima ada di Surabaya, dan setiap kampus jurusannya berbeda. Oh, berbeda. Iya, berbeda ya. Kalau Pak, cara masuk ke Rumah Gemilang Indonesia itu seperti apa sih? Nah, cara masuknya sahabat MRA TV boleh minta brosurnya dulu pertama ya. Untuk informasi selengkapnya mungkin kalau ada yang dekat dengan orang-orang masjid, staf masjid seperti Ustadz Rohmat bisa ditanyakan. Kemudian atau sahabat MRA TV juga bisa mendaftarkan langsung di kantor LAS Al-Azhar kami yang ada di samping koperasi. Yang pertama tentunya anak-anak ini usia produktif, karena tagline-nya kan pemuda usia produktif. Nah, usianya 17 sampai 30 tahun. Yang pertama belum menikah juga. Kemudian tidak sedang kuliah. Untuk anak-anak yang putus kuliah boleh. Nah, karena salah satu program Rumah Gemilang Indonesia ini adalah program beasiswa. Beasiswa dari khusus semua full dananya dana dari Ziswaf. Dan diperuntukkan ya tentunya untuk asnaf penerima dana Ziswaf tersebut. Salah satunya orang-orang yang kurang mampu, putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolah. Seperti itu, dan wajib punya KTP Ustaz. Oh, punya KTP. Nah, 17 tahun, iya. Wajib punya KTP. Pak, sementara apa sih yang diajarkan di Rumah Gemilang Indonesia itu Pak? Untuk di Rumah Gemilang Indonesia sendiri, kita ada 3 output. Yang pertama, pengetahuan, knowledge. Di Rumah Gemilang Indonesia selain diajarkan skillnya, kita diajarkan knowledge, pengetahuan agamanya, pengetahuan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua skill. Skill ini adalah yang mencangkup pelajaran mereka di kelas. Yang belajar desain grafis, yang mengupgrade skillnya di desain grafis. Kemudian yang aplikasi perkantoran, ya di aplikasi perkantoran.
Kemudian yang ketiga adalah adab dan attitude-nya tentunya. Jadi yang pertama tadi pengetahuan, knowledge, yang kedua skill, kemudian yang ketiga adalah attitude-nya. 3 goals besar ini yang menjadi tujuan anak-anak ini nanti setelah lulus dari RGI memiliki ketiga hal ini. Oke, baik. Sementara pembelajarannya berapa lama, Pak? Pembelajarannya sendiri 6 bulan. 6 bulan ya? Selama Setengah 6 bulan. tahun ya? Iya, setengah tahun. Hmm. Dan kita tidak ada pulang, kita boarding. Kecuali cuma satu, Lebaran. Oh, Lebaran. Idul Fitri ya. Itu aja libur. Nah, kemudian belajar full 6 bulan. Seperti itu. Berarti diasramakan ya, Pak? Diasramakan. Diasramakan. Iya, dari pagi sampai malam kita full kegiatan. Dari pagi itu kita belajar agama dan didahului dengan sholat duha tentunya. Oke, Masya Allah. Kemudian sholat berjamaah kita di masjid. Kemudian belajar dari siang sampai sore kita Dari di kelas pagi. masing-masing. Dari pagi atau dari siang? Dari siang ke kelas. Oh, dari siang ke kelas. Pagi kita belajar untuk agamanya Ustaz. Oke, Nah, baik. siang kita belajar ke kelas masing-masing Oke, sampai baik. ke sore. Oke. Kemudian maghrib kita ikut kajian juga di masjid. Oh, Masya Allah. Ya. Memakmurkan masjid ya, Pak? Memakmurkan masjid. Memakmurkan Salah masjid. satu jamaah tetapnya Oh, FRA. Masya Allah. Luar biasa. Seperti itu. Pak, ini sudah angkatan yang keberapa sih, Pak? Kalau kami boleh tahu gitu. RGI ini sudah secara nasional angkatan yang ke-32. Oh, Masya Allah. 32 Banyak tahun. banget Kalau ya. dibagi dua berarti 15 tahun lah. 15 tahun, Kurang lebih Masya 15 tahun. Allah, luar biasa. Pak, ada nggak strategi atau upaya untuk menyaring para pendaftar di Rumah Gemilang Indonesia ini, Pak? Salah satu strategi untuk menyaring pendaftar dari Rumah Gemilang Indonesia ini tentunya kita melewati komunikasi. Yang pertama bisa melalui komunikasi di masjid atau pengumuman di masjid. Biasanya saya minta tolong Ustadz Rahmat dan staf yang lain Oke, ya. baik. Kemudian yang kedua kita juga sebar brosur dengan izin RT RW di sekitar, kita sebar brosur ke lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga biasanya dari mitra strategisnya RGI. Oh, Mitra magang. Nah, itu kita tawarkan. RGI sudah buka pendaftaran nih. Silakan jika ada seseorang yang memuat kategori RGI ini bisa didaftarkan ke RGI. Nah, 3 strategi itu yang biasanya kita pakai. Sampai saat ini, Pak, sudah berapa pendaftar yang mendaftar di Rumah Gemilang Indonesia, Pak? Khususnya untuk cabang sentra primer. Kalau sentra primer kita full quota 20 orang saat pertama ya. Baik. Jadi cuma sedikit dan alhamdulillah sudah hampir mencapai setengahnya. Oh, Jadi untuk gelombang 1 sudah ditutup. Masya Allah. Ya, kita sekarang sudah buka gelombang 2. Secara nasional biasanya untuk gelombang 1 ini 50 ke atas. Oh, Dan pendaftarannya itu bisa tembus sampai angka 200 biasanya. Masya Allah. Dan kita diterima paling cuma 120 secara nasional tuh. Iya, jadi cuma sedikit. Tadi Bapak bilang sudah gelombang pertama sudah ditutup. Artinya sekarang sudah gelombang kedua ya, Pak? Sekarang sudah gelombang kedua. Oh, ini bulan Ini bulan November. November. Sampai batasnya sampai kapan, Pak? Gelombang kedua ini? Pendaftaran dari bulan November tanggal 2 kemarin sampai tanggal 12 Desember. 12 Desember. Oke, baik, sahabat MRA TV yang mau berminat untuk masuk ke Rumah Gemilang Indonesia, ayo, masih ada beberapa hari lagi untuk pendaftaran, segera ya. Apa tadi berkas-berkasnya, Pak, yang perlu disiapkan? Ya, pertama adalah fotokopi KK ya. Oke. Kemudian yang kedua fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, kemudian surat keterangan tidak mampu atau surat rekomendasi, kemudian surat sehat dan ijazah terakhir ya. Kita juga sebenarnya RGI ini tidak mematok dia harus lulusan SMA dan SMP. Bahkan ada yang lulusan SD, Ustaz. Oh, gitu ya. Yang penting dia bisa baca tulis, Oke. kemudian dia punya KTP. Oke. Dan dia mau digembleng di Rumah Gemilang Indonesia ini, mengikuti aturan yang sudah ada. Baik, luar biasa, Pak. Setiap kegiatan pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan daripada Rumah Gemilang Indonesia ini, Pak? Pertama, kita kalau berbicara kelebihan, kita anak RG ini memiliki mental yang lebih kuat daripada lulusan yang umum. Masya Allah. Karena beberapa laporan yang kita terima dari mitra magang kita, biasanya kan ada yang magang itu dari RGI dan ada yang dari sekolah umum. Nah, yang lebih komunikatif ini anak RGI biasanya. Oh, Yang alhamdulillah. kalau orang itu menawarkan pekerjaan, nih kerjakan. Anak RGI enggak, Ustaz. Biasanya langsung meminta pekerjaan. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Masya Artinya Allah. mental pekerjaannya sudah mulai terbangun dari Luar magang biasa, itu. Bu, luar biasa. Itu kelebihannya salah satu anak RGI lulusannya seperti itu dan mentalnya juga sudah kuat, kemudian agamanya juga terasah. Kemudian kekurangannya ini adalah dari RGI ini jumlahnya yang belum bisa memenuhi kuota. Jadi artinya hanya 20 untuk
kampus sentra primer. Sedangkan kebutuhan kita mungkin lebih dari itu. Untuk wilayah Jakarta Timur sendiri kan kita penganggurannya lumayan banyak ya, dan wilayah Indonesia sendiri dan kapasitas RGI bisa menampung belum sampai di batas sepenuh itu. Jadi hanya baru angka 100 lebih kalau secara nasional. Oke. Pak, lulusan daripada RGI apakah bisa langsung disalurkan atau seperti apa, Pak? Baik, untuk lulusan sendiri RGI bisa dibilang tidak menjamin si Oke. anak-anak dapat kerja ya. Itu yang penting ya, Pak. Itu yang penting. Jangan sampai Ya. salah persepsi gitu ya. Iya, mau masuk RGI supaya dapat kerja. Nah, itu ya tujuan khawatirnya itu. seperti itu. Khawatirnya. Oke, baik. Yang penting adalah di RGI ini membekali si santri atau siswanya ini supaya bisa bekerja. Oke, baik. Karena tantangannya juga dengan orang-orang S1 misalnya yang bekerja ini. Nah, jadi perlu digarisbawahi RGI tidak memberikan pekerjaan, tapi RGI membekali siswanya untuk bisa bersaing di dunia kerja. Masya Allah. Pak, terakhir Pak, saran atau himbauan nih untuk pendaftar di Rumah Gemilang Indonesia. Seperti apa sih saran atau himbauannya, Pak? Baik, sahabat MRA TV, untuk sahabat yang ingin bergabung di Rumah Gemilang Indonesia, pertama bisa menghubungi kami dari Las Al-Azhar. Kantor kami ada di samping koperasi, atau mungkin bisa berkomunikasi dengan staf di masjid. Yang pertama, kalau sahabat ingin mendaftar tentunya punya KTP, punya KK, kemudian ijazah terakhir, kemudian surat keterangan tidak mampu yang kita khususkan untuk asnaf penerima dana Ziswap ini. Untuk sekarang kapasitasnya tinggal setengah lagi nih. Jadi untuk sahabat yang mau ikutan silakan langsung mendaftar sebelum pendaftaran ditutup. Karena kalau pendaftaran udah ditutup, kita nggak ada gelombang 3 nih. Udah gelombang 2 sampai 12 Desember. Oleh karena itu, mari gabung di Rumah Gemilang Indonesia. Kita sama-sama memperbaiki diri, mengupgrade diri, kemudian memperkaya keilmuan di Rumah Gemilang Indonesia, dan tentunya juga ada puasa Senin Kamis. Oh, itu yang penting. Si santri ini juga diajarkan sunnah-sunnah Nabi seperti sholat duha, sholat tahajud, kemudian baca Al-Kahfi, Al-Waqiah, dan puasa Senin Kamis. Jadi akhirat dapat, dunia juga dapat. Itu itu seperti semi pesantren ya, Pak, kalau seperti itu ya? Nah, kita bisa dibilang vokasi pesantren. Oh, Masya Allah. Vokasi ini kan dibilang pelatihannya, pesantren ini boarding ini. Karena salah satu sebutan RG ini kalau kami sesama amil disebutnya juga vokasi pesantren. Karena setara dengan D2 atau D3 di bidang pelatihan, kemudian dia boarding, pesantren, seperti itu. Jadi campuran. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Rifat atas penjelasannya. Mudah-mudahan sahabat MRA TV yang sudah berniat untuk mendaftar di angkatan yang ke-32 ini semakin tahu, semakin jelas, semakin semakin mengerti lah apa itu Rumah Gemilang Indonesia. Pak Rifat, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Rifat selalu dalam keadaan sehat walafiat, keluarga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MRA TV yang dimuliakan Allah, demikian bincang-bincang saya dengan koordinator Rumah Gemilang Indonesia cabang Sentra Primer, Ustadz Rifat Sauki. Sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya penjelasan penerangan dari beliau, kita lebih paham, kita lebih jelas, dan kita lebih mengerti apa sih yang diajarkan di Rumah Gemilang Indonesia ini. Sekali lagi, sahabat MRA TV yang ingin mendaftar di angkatan yang ke-32 ini, ayo persiapkan semua berkas-berkasnya, mental-mentalnya ya. Mudah-mudahan kalian yang sudah berniat bisa diterima di Rumah Gemilang Indonesia cabang Sentra Primer ini. Demikian bincang-bincang pagi kita pada hari ini. Saya Rahmat Abu Nanda sebagai host daripada MRA TV mengucapkan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Siap.